Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Saputra dengan NPM 222170011 akan menyampaikan tentang lingkungan hidup. Kajian tentang lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Materi ini berada di semester kelas 11 semester 2 pada kurikulum Merdeka. Next, selanjutnya. Nah, pada pembahasan kali ini ada sub 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Yang kedua ada jenis-jenis lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada manfaat lingkungan. Keempat ada kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Yang kelima ada masalah-masalah lingkungan. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, jadi jelas ya, lingkungan hidup itu tentang kesatuan ruang. Jadi antara benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, itu disebut dengan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang selanjutnya ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sudah kita ketahui semua mungkin ya, dalam ekosistem itu tempat makhluk hidup bertinggal gitu ya. Nah, dalam ekosistem tersebut sering dicontohkan pada daur hidup suatu makhluk hidup dan sejenisnya begitu. Nah, yang terakhir ada pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dalam interaksi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri atas aspek abiotik, biotik, dan budaya. Etika lingkungan juga diartikan berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Setelah kita ketahui bahwa etika itu perilaku kita terhadap lingkungan itu seperti apa, itu etika lingkungan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan hidup. Nah, jenis-jenis lingkungan hidup itu terbagi 3. Yang pertama ada lingkungan biotik, yang kedua ada lingkungan abiotik, dan yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan biotik yaitu lingkungan yang hidup atau benda hidup, dan lingkungan abiotik itu tidak hidup. Lingkungan sosial budaya berarti antara interaksi manusia dengan suatu budaya. Nah, ada penjelasan di sini. Yang pertama ada lingkungan biotik. Lingkungan biotik terbagi pada 3. Yang pertama itu ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Nanti kita contohkan. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak membuat makanannya sendiri, yaitu konsumen. Dan yang ketiga ada pengurai. Oke, pengurai yaitu merupakan organisme yang mendapatkan energi dan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, kita contohkan tadi ada produsen itu padi,
dan ada konsumen, kita contohkan jerapah, dan ada pengurah yaitu jamur. Atau pengurah biasa juga disebut dengan dekomposer. Selanjutnya ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik yaitu lingkungan yang tidak hidup ataupun yang diam lah kalau di bahasa kata. Lingkungan abiotik yang pertama ada air. Air merupakan komponen yang menjadi penentu dari kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi makhluk hidup tanpa air akan tidak hidup, melainkan mati. Yang kedua ada tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi hampir semua ekosistem di dunia ini berada pada tanah sebagai tempat hidupnya. Yang selanjutnya ada udara. Udara merupakan gas komponen penyusun atmosfer bumi. Udara itu tidak terlihat tapi terasa. Selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik utama yang berguna sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Kita tanpa cahaya matahari mungkin tidak bisa hidup juga. Kita contohkan juga seperti tanaman. Tanpa sinar matahari akan mati juga. Selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban adalah jumlah kadar air yang terdapat di udara. Oke, yang selanjutnya masih lingkungan abiotik, yaitu suhu. Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Yang terakhir ada iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. Oke, yang selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial merupakan lingkungan antara manusia atau antar kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi individu, termasuk di dalamnya segala norma, aturan, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sedangkan lingkungan budaya adalah benda-benda hasil daya cipta manusia seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial. Kita contohkan lingkungan budaya yaitu seperti candi-candi, Candi Borobudur, itu kan sebagai kepercayaan mereka akan menjadi budaya di tempat itu sendiri. Kita masih dalam jenis lingkungan hidup. Dalam versi lain yaitu terbagi dua, ada lingkungan biotik, ada lingkungan buatan dan ada lingkungan alami. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi, baik menggunakan teknologi sederhana maupun modern sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi itu mah buatan manusia hubungannya. Seperti contohkan kita bangun bangunan yang tinggi menjulang di perkotaan seperti sebagian besar ya di Jakarta, di Bandung. Oke, selanjutnya ada lingkungan alami. Nah, lingkungan alami itu terdiri dari komponen biotik, abiotik yang tadi sudah dijelaskan, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Jadi itu real ciptaan Tuhan ya. Kita contohkan lingkungan alami itu seperti gunung lingkungan pure, itu ciptaan Tuhan yang Masya Allah. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu manfaat lingkungan. Ada beberapa manfaat lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Nah, kita hidup di sebuah lingkungan. Tanpa lingkungan, berarti kita hidup di mana? Yang selanjutnya ada lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Pada lingkungan itu sendiri, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contoh sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan dari pertanian, perkebunan,
dan lain sebagainya. Dan manfaat yang selanjutnya, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Pangan, dalam lingkungan kita bisa makan. Ada padi tumbuh dari lingkungan, ada ubi-ubian, masih banyak. Bahkan makanan yang kita makan itu diolahnya dari yang dihasilkan dari lingkungan itu sendiri. Mengerti ya? Oke, selanjutnya ada lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Oke, kita pahami. Yang selanjutnya sebagai penyedia tanah. Setiap lingkungan pasti ada yang namanya tanah. Tanah itu fungsinya sangat banyak sekali. Dan selanjutnya ada lingkungan sebagai penyedia oksigen. Dan tanpa lingkungan, mungkin kita tidak mempunyai oksigen. Oksigen lahir dari lingkungan, dari tanam-tanaman, pohon-pohonan, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Jadi wilayah itu sendiri bisa berlangsung lancar kehidupannya apabila dibarengi dengan kualitas lingkungan hidup yang bagus. Lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kelompok atau populasi dari berbagai jenis makhluk hidup tertentu untuk hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut berupa lahan, kawasan tertentu, atau ekosistem tertentu, misalnya sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun suatu makhluk hidup dapat berupa tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Itu tentang kualitas hidup. Oke, masih dilanjut. Masih ada materinya, yaitu tentang kita ketahui dulu ada indeks kualitas lingkungan hidup. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan hutan atau deforestasi. Yang kedua yaitu menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru, serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas kreativitas dari masyarakat. Yang ketiga membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi sosial masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah terhadap lingkungan dan kesehatan, sekaligus menopang kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Itu menurut IKLHK pada 2021. Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor sosial budaya. Yang mana kualitas lingkungan bisa berubah dengan dua faktor ini. Nah, dari alam kita contohkan ada iklim, perubahan cuaca, suburan tanah, erosi, ataupun aktivitas gunung api. Itu bisa mengaruhi kualitas lingkungan. Nah, yang kedua ada kualitas lingkungan itu dipengaruhi oleh sosial budaya. Seperti contoh, menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dengan teknologi kualitas lingkungan bisa berubah. Ataupun dengan tradisi masyarakat setempat. Contoh seperti kualitas lingkungan Kampung Naga. Itu dalam budayanya masih lengket. Ataupun yang terakhir seperti contohnya dari sosial budaya yaitu cara berpikir masyarakat. Jadi mindsetnya gimana lingkungan bisa maju itu tergantung mindsetnya dia. Kalau mindsetnya buruk berarti kualitas lingkungannya juga akan buruk.
Oke, kita lanjut. Masih ada itu yang terakhir, ada masalah-masalah lingkungan. Masalah-masalah lingkungan yang sangat populer ya, yang sangat sering diperbincangkan, ramai terjadi. Yang pertama ada global warming, yang mana dulunya sangat subur sekarang takut, yang disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin yang dulunya hutan luas menjadi kota-kota, seperti ya itulah, tahu semua. Yang selanjutnya ada pencemaran udara, yang mana semakin bertambahnya jumlah penduduk manusia di muka bumi ini, semakin banyak yang berkendara, akan menyebabkan pencemaran udara. Ataupun banyak pabrik-pabrik yang didirikan dan tidak patuh dengan lingkungan, seperti udaranya asapnya sembarangan dibuang, tidak disaring dulu. Itu menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air begitu sama. Air tidak akan tercemar kalau tidak ada perilaku manusia yang buruk. Air tercemar karena manusia juga. Air tercemar, ada manusia membuang sampah sembarangan atau limbah sembarangan, yaitu jadi air bisa tercemar. Itu termasuk masalah lingkungan. Yang selanjutnya ada pencemaran pantai dan laut. Masih sama berarti kasusnya seperti pencemaran air. Dan ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah berarti bisa disebabkan dari sampah juga. Sampah tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga bisa menyebabkan pencemaran tanah, termasuk limbah-limbah juga dari bangunan. Yang selanjutnya masalah lingkungan itu peningkatan jumlah populasi, yang mana semakin sini penduduk dunia itu membeludak, tidak tertahan, yang mengakibatkan menjadi penduduk di dunia itu merusak lingkungan. Lanjut aja ya. Oh, ternyata selesai, bisa dipahami semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.